diciptakan warnanya hitam. Saat Nabi SAW mendengar neraka berwarna hitam, Nabi menangis. Nabi diceritakan tentang surga, Nabi berhenti, jangan Jibril, jangan teruskan surga. Aku tidak ingin mendengar surga, aku ingin tentang neraka. Kabarkan kepadaku apa dari mana neraka itu dan untuk siapa neraka itu. Begitu sampai di neraka Jahannam, malaikat Jibril tidak meneruskan. Ya Jibril, sampaikan kepadaku bagaimana neraka Jahannam. Untuk siapa neraka Jahannam? Gak dijawab oleh malaikat Jibril. Diam malaikat Jibril. Pertanyaan kedua, ketiga, sampai diperintahkan oleh Allah, ya Jibril, jawab pertanyaan kekasihku Muhammad, jelaskan neraka Jahannam itu untuk siapa? Ya Rasulullah, jika engkau bertanya kepadaku neraka Jahannam untuk siapa? Aku jawab, ya Rasulullah, neraka Jahannam Allah ciptakan untuk umatmu ya Rasulullah. Hati-hati. Neraka Jahannam diciptakan untuk umat Nabi Muhammad. Yang gimana? Durhaka sama kedua orang tuanya. Tidak ada rasa patuh kepada kedua orang tuanya. Ini tempatnya neraka Jahannam. Sampai Allah mengatakan ridallahu fi ridal. Ridhonya Allah sama ada kepada kedua orang. Keridhaan orang tua. Ini kita nggak perlu nyari ridho. Apaan aja udah bantah-bantah. Ini hati-hati, orang yang udah sering ngebantah orang tua nggak bakal dijamin masuk surga, ciumnya aja enggak. Ini hati-hati nih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak melupakan Allah. Nabi Muhammad SAW udah ngajarin kita belum? Udah ngajarin kita untuk tidak lupa sama Allah. Apa pelajarannya saat dilahirkan Nabi SAW? Simak baik-baik. Saat Nabi SAW dilahirkan ke dunia, saat dimana Nabi SAW terlahir ke dunia, siapa bidannya? Siapa bidannya? Siti Maryam dan Siti Aisyah. Siapa Siti Maryam? Wanita yang disucikan oleh Allah, mengandung anak seorang Nabi yang keluar sebagai Rasul dan tidak memiliki suami. Ini adalah kesucian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Siti Aisyah? Siapa Siti Aisyah? Istri Fir'aun. Kenapa dia jadi wanita yang mulia? Karena beliau manusia yang sabar. Wanita sabar. Jadi bapak, ibu, kalau ibu mau masuk surga harus mau dimuliain Allah harus sabar. Bapak lagi pusing, jangan pernah ngerongrong. Paham? Kalau bapak udah mulai pusing, jangan pernah minta apa-apa. Iya aja. Bisa ngamuk, tensinya naik 220. Ini bahaya, bisa stroke kontan ini. Bagaimana caranya? Kalau bapak masuk ke rumah, mau jalan kerja, Bu, saya jalan. Sabar. Sabar, ibu sabar. Jangan dijawabin, gitu amat, jangan. Sabar. Begitu pulang, banting pintu, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Sabar. Apa? Kopi, mana kopi? Ada Pak. Sebentar ya Pak. Sabar. Ya Bu ya. Mau jadi Siti Aisyah enggak? Mau jadi Siti Aisyah enggak? Apa? Udah mulai cerdas nih ibu-ibu Cilacap nih. Selesai kopi, pisang gorengnya mana? Sabar, ya. Oh ibu mah cerdas, masya Allah, luar biasa. Ini istri-istri soleha. Selesai ngopi, ngeteh, udah. Masuk kamar mandi, ibu lupa anduknya lagi dijemur, belum dikasih bapak. Ibu, anduk mana anduk? Ibu ya, enak kan Pak ya? Ntar pulang pokoknya disayang dah sama bini mah. Puas-puasin ntar pulang. Sampai mana tadi? Anduk. Sabar. Ya. Orang mau surga mah mesti sabar. Ujiannya banyak, cobaannya banyak. Udah selesai mandi, mana baju saya?
Ya. Udah mulai bapak nonton TV. Remote ditaruh di mana sih, Bu? Gue bingung, ada apa laki begini nih? Ada, insya Allah ada, insya Allah. Selesai nonton bapak mulai ngantuk. Ibu udah masuk kamar duluan, lagi kibrasin tempat tidur. Ya, baca apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Sambil baca Bismillah tuh, sambil dikibrasin. Ya. Lama amat sih. Sabar ya. Sabar, ini ujian, Bu. Ujian. Begitu bapak tidur, nah, hampir selesai kan ujiannya? Hampir selesai nggak? Hampir selesai. Sampai kesempatan ibu ke dapur ambil tali tambang. Jirat leher bapak. Sabar, ada batasnya, Pak. Enggak begitu, sabar. Yang namanya istri itu harus sabar. Lihat Siti Khadijah, kenal Siti Khadijah? Siti Khadijah luar biasa sabarnya sama Nabi. Orang yang kaya, saudagar yang istimewa, kaya raya. Saat dimana Nabi SAW dilamar oleh Siti Khadijah. Nabi dilamar. Nabi orang nggak punya. Nabi cuman orang yang terpercaya, jujur. Apa yang dijual, apa yang dilakuin, itu yang dia bicara. Hasilnya itu yang dia bicara. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Sampai saat dimana Nabi SAW pulang ke dalam rumah setelah menikah, baru memiliki anak Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Saat sedang disusui, Rasulullah melihat dari belakang Siti Khadijah, melihat dalam keadaan kurus Siti Khadijah. Yang dilihat bukan air ASI yang keluar, melainkan darah segar yang keluar. Nabi meneteskan air mata. Ya Khadijah, engkau adalah wanita bangsawan yang luar biasa. Engkau kaya raya, engkau mapan, engkau mampu. Tatkala engkau menikah denganku, habis hartamu ya Aisyah. Sampai air ASI pun kau tidak memilikinya. Ya Khadijah, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin berpisah denganku ya Khadijah? Jika iya, aku akan kabulkan. Apa jawaban daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha? Ya Rasulullah, ini adalah amalku kepada Allah. Semua aku serahkan untuk Allah. Jika engkau ingin melintasi lautan, tatkala di saat itu engkau membutuhkan rakit untuk jalan dakwahmu, maka bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, kau ikat untuk menjadi rakit agar engkau bisa menyeberangi lautan tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini istri sabar luar biasa. Luar biasa sayangnya kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan tidak ada wanita yang akan membawa rombongan masuk ke dalam syurga kecuali Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha. Lagi hamil, Siti Khadijah naik ke atas membawa makanan untuk Nabi saat Nabi ada di Jabal Nur. Saat dimana membawa makanan, pagi dibawain, siang dibawain, malam dibawain, di atas gunung nggak pakai tali, dalam keadaan hamil membawa rantang naik ke atas. Ini pengorbanan seorang istri kepada suaminya. Ini acara seperti ini kita untuk mengingat memori kita. Tatkala bagaimana pengorbanan Nabi untuk umat. Kalau jika pengorbanan kita untuk suami, pengorbanan kita untuk istri nggak ada seberapa dengan pengorbanan Nabi Muhammad untuk umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian wahai manusia Rasul utusan Allah yang sama seperti kalian manusia, namun beliau memiliki beban yang cukup berat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Beban umat dipikul oleh Nabi. Kita mikul keluarga sendiri kita nggak sanggup. Nabi mikul umat Nabi sampai yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun, kalian buat acara seperti ini tiap hari selama 1 bulan belum membalas budi baginda Nabi Muhammad SAW.
harta kalian habis untuk merayakan maulid Nabi, tidak membalas budi daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini harus dijalankan? Kenapa ini harus maulid kita selenggarakan? Kita harus mengingat Nabi SAW. Kalau boleh jujur, saya mau jam saya cuma buat ngingat kepada Allah dan Nabi. Kenapa? Karena Nabi yang pantas yang ada di pikiran kita. Karena Allah yang pantas ada di pikiran kita. Gak pantas orang tua, gak pantas anak, gak pantas suami, gak pantas istri ada di dalam pikiran. Pantasnya cuma Allah dan Nabi. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi SAW. Kita sebagai umat selamat. Kebayang gak tuh kita? Jadi untuk apa? Di luar sana ada yang mengatakan, untuk apa Bib kita merayakan maulid? Jangan usah berlebihan lah mengagungkan dan memuliakan Nabi. Ini yang kayak gini perlu dijawab nggak? Ini ada pertanyaan gini perlu dijawab apa enggak? Kalau ada yang bertanya, untuk apa kita memuliakan Nabi? Untuk apa kita mengagungkan Nabi? Jawabannya sama, simple. Tanyakan, yang duluan ngagungin dan memuliakan Nabi siapa? Umat atau Allah? Allah. Wa innaka la'ala hulukin laqad kana fi Rasulillahi huswatun. Ini adalah firman Allah yang mengagungkan Allah, yang memuliakan Allah, yang mengangkat Allah dan namanya berdampingan dengan nama Allah. Jadi jangan salahkan kami mengagungkan Nabi, kita memuliakan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya udah cukup, gak usah lagi dong. Cukup Allah telah mengagungkan dan memuliakan Nabi. Hei, ingat Nabi SAW telah dimuliakan oleh Allah, telah diagungkan oleh Allah. Kita hamba Allah yang penuh dengan dosa. Karena kami ingin dimuliakan oleh Allah, karena kami ingin diagungkan oleh Allah, maka itu kami memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Kebayang kita, segitu bencinya kah dengan Nabi? Segitu kotornya kah hati kalian kepada Nabi? Hei, kita nggak tahu salat kalau bukan karena pengajaran dari Nabi. Kita nggak tahu baca Quran kalau bukan itu datangnya dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jangan terlalu sinis kepada Nabi SAW. Jangan. Nabi itu buat umat. Sampai Nabi dalam keadaan sakratul maut yang diingat ummati, ummati, ummati. Ini yang diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak keluarganya, ya binti, ya waladi, ya ammi, ya hali. Enggak, bukan paman, bukan ibu, bukan bapak, bukan anak. Yang diingat umat. Ummati, ummati, ummati. Kita pernah jawab panggilan Nabi? Pernah satu kali kita jawab labbaik ya Rasulullah? Pernah. Nabi enggak harap jawaban dari kita. Tapi Nabi berharap kepada Allah kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya kalau udah ngomongin Nabi, cetek air mata saya, benar-benar. Nabi ini luar biasa buat kita. Saya menangis. Saya, ya Allah, kalau mengatakan umur ada yang paling tua di sini berapa tahun? 80 tahun ada. Ada umur 80 tahun. Pernah doa sama Allah, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad. Gak pernah hadirin, gak pernah. Kita gak pernah minta, ya Allah jadikan kami umat Nabi Muhammad, enggak. Tapi saat kita terlahir ke dunia, mendapatkan kita, ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa diminta. Lalu apa yang dikatakan setelah ummati? Aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Saat dimana Nabi SAW mengatakan dirikan salat, dirikan salat, dirikan salat. Ini adalah wasiat Nabi. Ini adalah suatu kemuliaan dari Nabi untuk umat. Dikasih password, dikasih kata sandi, kita ingin masuk ke dalam surga, jangan tinggalkan sholat. Begitu terakhir malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, ya Jibril, aku belum puas menjaga umatku ya Jibril. Aku belum puas menjaga umatku. Apa jaminan untuk umatku di yaumil qiyamah dan di akhir zaman kelak? La ilaha illallah.
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Terima kasih wahai Allah karena Engkau telah menciptakan Sayyiduna Muhammad. Yang diingat umat, meminta jaminan dari Allah untuk umat. Bukan buat paman, bukan buat ibu, bukan buat Hamzah, bukan buat Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta untuk umat hadirin. Apa jawaban Allah saat malaikat Jibril mengatakan, ya Rabb, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Sampaikan kepada Muhammad, akan aku jamin umatnya dan tidak akan aku hinakan di yaumil qiyamah. Kita nih yang lagi difikirin kita sama Nabi. Nabi nggak pernah yang namanya istirahat untuk mikirin umat, nggak pernah. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Saat dimana Nabi satu malam, saat dimana di rumah Siti Aisyah, satu malam Nabi terbangun dari tempat tidur, dicari oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terlelap dalam tidur. Begitu saat dibangun, dilihat Rasulullah nggak ada. Dicari di dalam masjid, ternyata Nabi sedang sholat, ditungguin sama Siti Aisyah. Setelah selesai sholat, ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat? Kasih waktumu untuk istirahat sejenak. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jika aku istirahat, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Jika aku terlelap tidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah sehingga aku melihat engkau banyak di dalam gerakan salatmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak kurang setiap hari, setiap malam aku salat taubat di hadapan Allah 1000 rakaat. Nabi memegang kunci surga, Nabi yang namanya berdampingan dengan nama Allah, masih salat taubat 1000 rakaat. Nah, Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau tidak akan diberikan suatu siksaan apapun. Kenapa engkau salat taubat begitu banyak ya Rasulullah? Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Keluar dari lisan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Jawabannya Nabi, ya Aisyah, aku khawatir tatkala umatku saat diambil rohnya oleh Allah kembali ke hadapan Allah, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Sedangkan aku mengharap solat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Huwa Muhammadah, dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjaga kalian, yang bertobat demi kalian, yang pelipisnya berdarah demi kalian, yang menahan lapar dengan rasa sakit demi kalian umat Sayyiduna Muhammad. Mau sampai kapan kita terlelap tidur sedangkan Nabi terbangun menangis untuk umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan terlalu sinis dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membenci Sayyiduna Muhammad. Karena kita saat kita masuk ke dalam syurga, tatkala Siti Fatimah mendengar daripada Nabi mengatakan, ya Fatimah, jangan engkau menangis wahai putriku, jangan engkau menangis wahai kecintaanku. Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku. Sebentar lagi engkau akan berpisah dengan roh dan jasadmu. Aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah. Dekatkan telingamu wahai putriku. Setelah wafatku engkau yang akan kembali kepada Allah. Setelah wafatku engkau yang akan kembali kepada Allah. Bukan gembira, makin nangis Siti Fatimah. Tatkala Nabi jika rindu dengan wangi surga dicium kening Siti Fatimah. Jika Nabi ingin dengar lantunan daripada telaga yang berada di dalam surga, mendengar suara lantunan ayat suci yang dikeluarkan oleh Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Bukankah ini kabar gembira wahai anakku? Apa jawaban? Ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira, tapi engkau adalah kekasihnya Allah. Engkau memiliki kedudukan pastinya di dekat Allah. Sedangkan aku tidak akan bersama denganmu ya Rasulullah. Di mana jika aku ingin berjumpa denganmu?
Jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta kepada Allah dan memberikan syafaat kepada umatku agar timbangan pahala jauh lebih besar dibanding dosa mereka. Setelah penimbangan selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di jembatan Sirat. Sedang apa dirimu? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir masuk ke dalam neraka. Surga begitu sesak ya Rasulullah. Di mana setelah itu aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku untuk seluruhnya masuk ke dalam surga. Jika umatku satu tertinggal, maka aku tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang sesak, surga yang penuh banyak orang-orang pecintamu ya Rasulullah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk umatku. Umat, bukan anak, bukan paman, bukan ayah, bukan ibu, tetapi umat yang diinginkan oleh Nabi untuk berkumpul di dalam syurganya Allah. Ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, taubatlah kepada Allah, tubna ilallah, mintalah keampunan kepada Allah agar semua kita diberikan taufik dan hidayah di malam ini, pulang membawa bekal keberkahan yang luar biasa untuk kita dan keluarga kita di rumah sana. Bagi orang tua kita juga insya Allah, bagi yang tidak ada saat ini orang tua kita, wallah tatkala kalian duduk di tempat ini, orang tua kita telah meninggal dunia. Saat ini di malam ini Allah memberikan kasih sayangnya, Allah terangkan kuburnya, Allah lapangkan daripada kuburnya. Ini adalah suatu kenyataan yang dimana Nabi mengatakan, tidaklah seseorang penghuni di dalam kubur, jika terdapat ada anak yang sedang berbuat baik, maka mendapatkan aroma dan wewangian surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Nabi Muhammad sayangnya kepada kita, sayangnya kepada umat luar biasa. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat Nabi menunggu kita di depan pintu surganya Allah. Mudah-mudahan di malam ini menjadi malam yang menjadi iktibar atau contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita keluar dari sini makin tambah mahabbah dan cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan sama-sama di malam ini semua taubat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan lisan kita yang enggak pernah nyebut nama Allah, di malam ini Allah izinkan lisan kita untuk mengagungkan dan memuliakan.